Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tete, perkenalkan, nama saya Lailatul Iza dengan NIM 860321049, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ UT Malang. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada bagian ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait poin terpenting yang sudah dijelaskan agar pemahaman lebih menjadi komprehensif. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mempelajari sebuah pengertian dari filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu adalah studi yang mempelajari tentang ilmu filsafat dengan pandangan yang menyoroti 3 kajian besar, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses yang memediasi pembelajaran dan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperbaiki sikap, serta perilaku. Jika ditanya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan keduanya saling menguntungkan, yakni mutualis, saling menjaga, didaktik, dan saling membenarkan, dialektik, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan-persoalan pendidikan agar pendidikan menjadi lebih berkembang, sedangkan pendidikan menjadi wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam mengembangkan dirinya sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Baiklah, untuk soal yang pertama, yakni bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai di dalam ilmu pendidikan. Secara eksistensi, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, sehingga ia layak berdiri sendiri dan sebagai ilmu disiplin bukan sekedar dari cabang psikologi atau sosiologi. Keilmiahan, ia memberikan kriteria ketat mengenai prosedur ilmiah. Apakah teori belajar yang digunakan memiliki dasar empiris? Apakah metodenya valid? Tanpa pengawasan, ilmu pendidikan ini bisa jebak dalam mitos atau sekedar asumsi tanpa bukti. Untuk nilai-nilai, filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya soal transfer informasi, tetapi juga pembentukan karakter. Ia menjaga agar tujuan pendidikan tetap berpihak pada martabat manusia. Untuk soal yang nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus mentransfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal yang memperkuat filsafat ilmu yakni pendidikan menyediakan realitas empiris untuk diuji oleh filsafat ilmu. Yang kedua, masalah pendidikan seperti ketimpangan sosial, kualitas belajar, karakter siswa, ini mendorong perkembangan pemikiran filosofis baru. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh secara intelektual dan moral. Yang keempat, mendorong refleksi terkait tujuan pendidikan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Dikatakan pisau analisis karena filsafat ilmu mampu membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya, seperti membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan menjadi semakin kokoh, tentunya dengan 3 pendekatan, yakni ontologi atau hakikatnya, bagaimana cara menganalisis hakikat masalah, contohnya apa itu belajar. Kemudian epistemologi atau metode, ini berhubungan dengan mengkaji bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Kemudian aksiologi, kegunaan atau nilai, menilai dampak dan nilai untuk apa ilmu tersebut digunakan. Pertanyaan keempat, yakni contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, contohnya yakni penetapan kurikulum nasional. Ontologinya menentukan tujuan pendidikan nasional. Epistemologinya memilih pendekatan pembelajaran, misalnya berbasis kompetensi. Kemudian aksiologinya memasukkan nilai karakter, moral, dan kebangsaan. Contoh dalam kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi misalnya. Tidak hanya apa yang diketahui, tetapi apa yang bisa dilakukan. Dalam kurikulum merdeka, menekankan kebebasan belajar dan pengembangan potensi setiap individu. Kemudian, dalam proses pembelajaran pendekatan konstruktivisme, siswa mampu membangun pengetahuan sendiri. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dengan tujuan menumbuhkan berpikir kritis dan reflektif.
Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan terutama di bidang pendidikan. Thank you for watching. Terima kasih. Bye-bye.